Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat." Artinya dan orang-orang yang beriman, ya. Wa 'amilus shalihat, dan mengerjakan kebaikan, ya. Jadi iman itu tidak cukup saja ketika hanya dikatakan kita beriman. Makanya iman itu mempunyai 3 landasan, ya. Pertama diucapkan dengan lisan, ya. Kemudian diyakini dalam hati. Kemudian yang ketiga adalah dibuktikan dengan perbuatan atau amalan, ya. Jadi seseorang itu dikatakan betul-betul beriman kalau memang melakukan yang 3 ini, ya. Ketika mereka mengatakan hanya beriman saja itu belum bisa, ya. Makanya dalam Al-Quran selalu ada setelah kata beriman itu amil soleh, ya. Amalan soleh. Apa itu amalan solehnya? Termasuk sholat, ibadah-ibadah lainnya, ibadah-ibadah makdoh yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi walladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, lanukaffirunna anhum sayyi'atihim, dan kami akan pasti, ya. Jadi ada kalimat pasti di sini. Ini kita jelaskan bahwasanya la yang panjangnya 2 harokat dengan la yang tidak panjang itu menandakan, ya, ada yang menandakan tidak, dan la yang tidak panjang itu menandakan sesuatu yang pasti, ya. Di sini adalah pendek, ya, tidak dipanjangkan. Lanukaffirunna, yang artinya pasti kami akan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, anhum sayyi'atihim, kami pasti akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka, ya. Wala najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, artinya dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ada ayat di sini bahwasanya lanukaffirunna anhum, ya, sayyi'atihim, artinya kami pasti akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka, ya. Jadi dikhususkan untuk orang yang betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam sebuah hadis itu dikatakan, barang siapa yang kita sudah sering dengar hadis ini, barang siapa yang berumur 40 tahun ke atas, ya. Kemudian Rasulullah menunjukkan kemudian mempunyai kebiasaan, maka kebiasaan itu akan membawa mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ulama menyebutkan bahwasanya barang siapa yang berusia di atas 40, ya, kemudian dia bertobat, ya, bukan artinya jaminannya di sini bukan hanya pasti harus usia 40, ya, meskipun di bawahnya. Ketika kita bertobat, ya, kata ulama kita mengatakan seluruh dosa-dosa kita itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin betul-betul bertobat, Allah akan menghapus dosa-dosa kita sebelumnya, ya. Tetapi barang siapa yang sudah berumur demikian, kemudian dia tidak bertobat bahkan sampai meninggal, ya, maka Allah akan menghukum mereka, ya, dengan dosa-dosa yang telah dikerjakan di masa-masa yang lalu dengan masa-masa akan datang seterusnya. Itu bahayanya. Tapi kalau kita bertobat, ya, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Mana dalilnya? Ada di surah Al-Furqan, ya. Illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah, ya. Bahkan Allah mengatakan di sini, barang siapa yang betul-betul bertobat, ya, meninggalkan seluruh kemaksiatan kemudian hijrah, ya, maka fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah, mereka itu akan dihapus dosa-dosanya. Kemudian bukan hanya itu, ya, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah, dan seluruh keburukannya itu akan diganti dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu luar biasanya kalau kita memang ingin istiqomah bertobat, ya. Seluruh dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah, kemudian itu menjadi pahala bagi kita, ya. Ini satu-satu jaminan bagaimana Allah itu menginginkan kita untuk masuk surga, ya. Allah tidak menginginkan kita ini, apalagi umat Rasulullah, masuk neraka. Kita ini istimewa, ya. Nabi kita adalah nabi yang teristimewa. Begitu pun juga umatnya, ya. Jadi kita istimewa.
kita itu akan diampuni dosa-dosa kita. Ya, apapun dosa kita itu selama kita ingin bertobat, betul-betul bertobat, ya, kita akan dihapus dosa-dosa. Kemudian dosa-dosa itu dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hati-hati orang yang sebaliknya tidak ingin bertobat, maka seluruh dosa-dosanya lalu dia tanggung sampai dia meninggal, akan dihukum oleh Allah seperti itu, ya. Tapi orang-orang yang betul-betul bertobat, dia akan dihapus dosa-dosanya, kemudian dosa-dosanya itu akan menjadi pahala baginya nanti di hari kiamat kelak, ya. Itu sudah jelas dalilnya, ya. Makanya tadi Rasulullah menyebutkan barang siapa yang mempunyai kebiasaan di atas 40 tahun, maka itu yang membawa mereka menghadap Allah. Kenapa? Kalau di usia 40 itu, ya, ketika orang, ya, rata-rata di sana, kalau orang sudah tidak bertobat di usia itu bahaya, warning, ya, biasa sampai natau mati begitu tahu. Tapi kalau di usia ini rata-rata orang bertobat di bawahnya, maka rata-rata itu tahu yang baru dia meninggal kebiasaan. Rata-rata itu orang di atas 40 kita lihat, kalau dia tidak bertobat di usia itu, pacen, bilang orang Makassar kan, biasa itu tahu kebiasaannya, mustahil biasa dapat hidayah, ya. Meskipun tidak berlaku umum hadis ini, tidak berlaku khusus, tapi secara umum, ya, ada juga orang yang mungkin di usia 50 baru mendapatkan hidayah dari ya. Kemudian nanti, ya, jaminan, ya, kita akan pasti kata Allah Subhanahu Wa Taala diberikan balasan yang lebih baik, ya, dari apa yang kita kerjakan. Itu tadi, ya, kita dihapus dosa-dosa kita, kemudian kita akan dosa-dosa itu akan menjadi pahala kita di hari kiamat kelak. Kemudian di ayat 8 ini lebih penting lagi, ya, tentang berbakti kepada kedua orang tua, ya. Dikatakan di sini wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ini serupa dengan kalimat ayat-ayat yang lain, kayak di seperti surah Al-Luqman, ya, ada juga seperti itu. Di surah Al-Isra ada juga seperti itu, ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ya. Sama dengan ayat ini, hampir sama. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Artinya kami wajibkan, ya, jadi wajib, ya, kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua itu bukan sunnah, ya. Dan kita salah paham. Jangan sampai kita sudah beristri, ya, sudah berkeluarga, lupa dengan orang tua kita, lupa menafkahi, lupa memperhatikan keadaannya, ya. Tidak boleh seperti itu. Kita tetap wajib berbakti kepada mereka, ya. Karena di sini dikatakan kami wajibkan kepada yang manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, bukan sunnah, ya, tapi wajib. Artinya ketika kita meninggalkan, ya, kewajiban kita pada orang tua ini, kita akan berdosa besar, ya. Hanya di dalam sebuah hadis itu dikatakan, ya, Rasulullah itu bersabda, ya, pernah ada seorang pemuda, ya, datang kepada Rasulullah, meminta pertimbangan. Wahai Rasulullah, apakah saya ini sudah berbakti kepada kedua orang tua saya? Dan Rasulullah, apa kira-kira amalanmu, wahai pemuda? Pemuda ini mengatakan, saya setiap hari menggendong orang tua saya. Nah, dia sudah tua, ya. Saya selalu menafkahi kedua orang tua saya, ya. Dan apapun keinginannya, saya penuhi orang tua saya. Wahai Rasulullah, apakah itu saya sudah termasuk berbakti kepada kedua orang tua saya? Ya, kata Rasulullah, sungguh tidak, ya. Kata Rasulullah, baik, kata Rasulullah, tidak, ya. Itu pun tadi yang engkau lakukan ini tidak akan sebanding dengan setetes darah yang keluar dari dirinya ketika dilahirkan. Tidak sebanding dengan setetes darah yang keluar dari ibumu ketika dia melahirkanmu ke dunia, ya. Padahal itu tadi luar biasa baktinya kalau kita lihat. Tapi Rasulullah mengatakan itu tidak sebanding dengan setetes darah yang keluar dari ibumu ketika dia melahirkan. Satu teriakan nafas, kata Rasulullah, tidak sebanding dengan apa yang tadi kau lakukan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kenapa? Karena orang tuamu ketika melahirkanmu, ya, dia berharap engkau hidup di dunia dengan umur yang panjang,
dengan kebaikan. Namun sebaliknya engkau merawat orang tuamu, ya, apa yang engkau harapkan? Engkau berharap mereka cepat mati. Kata Rasulullah. Dan itu betul, ya. Orang tua kalau kita dilahirkan itu dia rawat kita dari mana kita bisa ya, panjang, mendapat kebaikan dunia, bahagia juga hidup. Tapi sebaliknya, ya, kalau kita merawat orang tua beda, ya. Kita jarang berpikiran bahwasanya semoga orang takut panjang umur, apalagi sudah tua rentan, tak kencing ya. Sama itu di masjid kan. Selalu saya kalau kultum itu Jumat subuh di masjid saya selalu sindir itu. Jadi pemasjid pas. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita dari anak-anak supaya ini kan orang tua kadang tak kencing, baru tidak mau mempopo. Ya, jadi kalau nakik di rumah ada rasanya betul. Itu sering marah-marah ini anak, bahkan terkadang marah-marah. Itu ibunya. Kalau saya dengar nauzubillah, terkadang saya sindir-sindir. Termasuk salah satu bentuk keberkahan hidup itu kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, jangan harap mendapat keberkahan. Terkadang saya sindir itu kalau kultum. Nah, sering saya angkat hadis di sana supaya bisa dengar itu karena depannya mesti ya, dan dapat hidayah. Nah, kalau saya lihat perlakuannya pada orang tuanya, nauzubillah, ya, ini yang terjadi. Kalau kita merawat orang tua kita itu sebaliknya, apalagi mereka sudah tua rentan, artinya kalau bahasa Makassar lupa-lupa, ada yang lupa-lupa. Terkadang dalam hati kita jujur saja, ya, banyak yang mengharapkan mati mungkin mati mungkin bapak, mati mungkin ada sesakit rawat seperti itu. Tapi sebaliknya orang tua ketika dia merawat kita lain, dia berharap kita ini umur panjang, ya, mendapat kehidupan yang lebih baik dari dirinya sendiri. Itu dikatakan Rasulullah, satu tarikan nafas saja dari orang tua, darahnya keluar ketika dia melihat kamu, itu tidak sebanding dengan apa yang tadi engkau baktikan kepada kedua orang tua, itu boleh sebanding, ya. Subhanallah. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, ya, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya maka beruntunglah baginya, ya. Beruntunglah kalau kita berbakti. Kenapa? Kata Rasulullah, karena Allah akan menambah umurnya, ya. Jadi Allah akan menjangkau umur kita bagi orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Umur yang panjang di sini bukan berarti hanya berlaku bagi panjang umur 100 tahun sampai lebih, bukan berarti itu. Tetapi umur yang panjang di sini, ya, secara umumnya adalah, ya, meskipun kita sudah meninggal, tapi kebaikan kita itu kepada orang tua kita masih usia orang, ya. Karena dia kita dalam keseharian bagus kita itu sama orang tuanya, ya, berbakti sekarang itu nah hidup kalau, ya, sampai nak meninggal orang tuanya. Nah, cerita ke orang sampai tak meninggal lagi, kebaikan itu akan terus diceritakan. Ini namanya umur yang panjang, ya. Ya, kemudian, ya, dilanjutkan sedikit, ya, wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa bihi ilmun fala tutihhuma. Ini, ya, perintah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila, ya, kedua orang tua ini, ya, memaksamu untuk mempersekutukan Allah, ya, dengan kata lain secara umum kedua orang tua ini, ya, baik ayah dan ibu kita menyuruh kita berbuat maksiat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ma laisa laka bihi ilm, yang engkau tidak tahu ilmunya, ya, fala tutihhuma, ya, jangan engkau ikuti, ya. Bagaimana hukumnya, ya, kalau orang tua menyuruh kita, ya, karena sejatinya kan kita harus berbakti, ya. Jadi betul kita harus berbakti kepada kedua orang tua, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan tongkit berbakti kalau kemaksiatan, ya. Begitu juga hukumnya kalau istri dengan suami. Suami itu adalah pemimpin, tapi kalau pemimpin kita, suami kita menyuruh kepada keburukan, kita juga wajib menolak itu, ya. Jangan dibilang ke orang tua tak suruh gitu, ya. Kita harus taat meskipun itu di jalan keburukan, kemaksiatan tidak boleh, ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala kalau di surah Luqman itu lebih lengkap lagi, kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Wal ma'rufa, kita harus tetap berkata-kata baik kepada mereka. Maksudnya meskipun orang tua kita menyuruh kita berbuat maksiat, kita harus tolak dengan cara yang baik-baik, ya, dengan cara yang baik-baik. Jangan juga terlalu kasar yang justru akan menyakiti hati-hati mereka kedua orang tua kita. Tidak boleh seperti itu, ya.
Tapi tolaklah secara lembut, ya. Jangan menolak secara kasar yang mungkin bisa menyakiti hati kita. Sampai kita masuk ke dalam sholat, anak yang durhaka kepada kedua orang tua, ya. Jadi meskipun orang tua kita, kalau dia menyuruh kita kepada keburukan, kemaksiatan, jangan kita taati, kata Allah. Fala tutihuma, jangan kita taati, tapi tetap dengan cara yang baik, ya. Inilah mulianya kedua orang tua. Meskipun dia menyuruh kita kepada keburukan, tetap kata Allah Subhanahu wa taala, tetap berkata dengan baik kepada mereka, ya. Cara yang baik adalah menolak dengan cara yang lembut, ya, seperti itu. Jadi fala tutihuma, jangan ikuti ketika dia menyuruh kita kepada keburukan. Sesuai dengan sabda Rasulullah bahwasanya tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat, ya, siapapun itu, meskipun dia yang tertinggi tingkatannya, jabatannya, apalagi orang tua, orang yang orang kedua, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesuatu yang harus kita hargai, yang harus kita ikuti perintahnya. Tetapi kata Rasulullah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah kecuali dalam hal yang makruh atau dalam hal yang baik, ya. Kalau hal yang baik silakan, ya, kerjakan semampunya kalau dia suruh. Tapi kalau hal yang bermaksiat, kata Rasulullah, tidak ada ketaatan, ya. Tidak boleh taat dalam hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini sedikit